قال مالك رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلم من الناس عليه صدقه كل يوم طلعت عليه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله او ترفع له عليه متاعه والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Dan fil a'mar wa yu'amirani diyar. Dia itu ditambah usianya menjadi panjang dan barokah, dan pekerjaannya terus bertambah hartanya, terus membangun rumah-rumahnya terus menerus. Maka ini dari keutamaan di dunia. Al-akhlaq al-hasanah tazidu fil a'mar wa tu'amirad diyar. Mahalu hadal hadis. Hadis ini bagaimana kedudukannya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Abdus Samad Ibnu Abdul Waris, haddatsana Muhammad Ibnu Mihzam an Abdurrahman Ibnu Qasim, haddatsana Al-Qasim an Aisyah. Maka sanadnya di sini semua rijalnya thiqah. Muhammad Ibnu Mahzam dithiqahkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan disahihkan oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i qad sahahahu fi Jami' Sahih wa fi Sahih Al-Musnad. Maka hadis ini disahihkan Syekh kami Muqbil. Ini keutamaan husnul khuluq di dunia. Keutamaan husnul khuluq di dunia. Adapun keutamaan husnul khuluq di hari akhirat maka jelas ada. Dan itu sudah janji Allah. Kenapa kita dahulukan di dunia? Karena agar kita lebih semangat di dunia dengan melaksanakan husnul khuluq, banyak dari keutamaan. Adapun di hari akhirat jelas akan menyebabkan pahala yang besar, akan menyebabkan kita masuk kepada surga, itu sudah jelas. Maka fadlu husnul khuluq fil akhirah famakarimul akhlaq athqalu syai' fil mizan yaumal qiyamah. Maka di hari akhirat kelak, dari timbangan-timbangan seorang muslim yang paling banyak amalannya berat, dari mana? Husnul khuluq, dari akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang akhlaknya mulia, dia akan berat amalannya. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud an Abi Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangan seseorang di mizan waktu ditimbang kecuali akhlak yang mulia, sangat berat timbangannya. Maka husnul khuluq, keutamaannya di hari akhirat, timbangannya akan berat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Syu'bah Anil Qasim ibni Abi Bazar an Atha Al-Qayfarani an Ummi Darda an Abi Darda. Maka hadis ini pun hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami' Sahih. Qala Syekhuna Muqbil, hada haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih wa huwa kama qala rahimahullah. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan bahkan disebutkan di dalam Imam At-Tirmidzi, fa inna athqal fil mizan husnul khuluq. Jaa fi riwayat At-Tirmidzi, wa inna sahiba husnul khuluq liyablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah. Maka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, dari akhlaknya yang mulia kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, beratnya dia berbuat baik itu seperti orang-orang yang sholat dan puasa. Karena sholat ruknul Islam, idan amal sholat sakil, berat. Dan puasa Ramadan, dari amalan yang wajib ruknul Islam, amalannya berat. Maka husnul khuluq, seperti contohnya husnul khuluq ibtisam ala akhi, keeping smile, tersenyum kepada saudaranya. Maka ini
husnul khuluq wa huwa afqal kas-shalah wasiyam. Itu gambarannya. Misalnya memberikan kebaikan kepada manusia di sekitar kita yang perkara itu sepele seperti tersenyum ataupun apa saja, memberikan nasihat ataupun memberikan kasih sayang dan sebagainya, maka di sini seperti pahala sholat dan pahala puasa Ramadan. Itu gambarannya. Atfal fil mizan, maknanya perbuatan yang ringan dari akhlak yang mulia kepada tetangga, memberikan tetangga sarapan meskipun apa adanya, ada kelebihan dari sarapan maka dikirim ke tetangga, perkara yang sepele. Namun seakan-akan seperti pahala sholat, pahala siam. Itu makna dari hadis Abi Darda tadi. Maka yang terakhir dari keutamaan husnul khuluq adalah min asbabi dukhuli ilal jannah. Wa hadza kama jaa fil hadis an Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah," atau Rasulullah SAW menjawab, "Atadruna aktsara ma yadkhulul jannah? Taqwallah wa husnul khuluq." Tahukah kalian apa yang menyebabkan manusia banyak masuk kepada surga? Apa sebabnya? Pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq. Maka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia di dunia tadi telah kami sebutkan keutamaannya ada 4, dan di hari akhirah penyebab puncaknya masuk kepada surga. Kata Nabi, tahukah penyebab kaum muslimin banyak masuk surga? 2 perkara. Pertama, takwa kepada Allah, dan yang kedua, akhlaknya mulia. Maka orang yang mempunyai akhlak mulia, ya ibadallah, terutama kita hidup di Indonesia ini, orang-orang Indonesia orangnya baik, akhlaknya mulia. Maka di dunia mereka dihormati, dan di hari akhirat masuk kepada surga. Enak apa tidak mempunyai akhlak yang mulia? Maka mulai dari sekarang kita mempelajari akhlak-akhlak yang mulia dan mengasah diri kita, jiwa kita, hati kita untuk terus melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan kembali kepada pertanyaan, bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan akhlak yang mulia? Jawabnya dengan salah satunya meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti datang di dalam hadis, yang hadis ini sering kita ulang, di mana Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka wahai Allah, engkau telah membuat khuluqi. Makna khuluqi ay Allah jabala alaihi biwajhin hasanin wa bijismin hasanin. Faidan uskur rabbak, ya Rabb, Allahumma anta qad ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka makna fa ahsin khuluqi doa ilallah, maka wahai Allah, engkau yang telah menciptakan aku dalam keadaan bentuk yang paling baik, fa ahsin khuluqi, maka baikanlah dari akhlakku. Wa hadzal hadis akhrajahu Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah SAW yaqul, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka wahai Allah, engkau yang telah menjadikan rupaku, badanku dalam keadaan baik, maka baikanlah akhlakku. Idza nikmah minallah, idza kana rajul husnul wajh, husnul jism, wa imra'ah jamilah, wa ma'adalik imra'ah salihah, akhlaquha hasan. Faidan kama qala Rasulullah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Rupanya cantik, bagus,
dan akhlaknya mulia, hadhihi nikmah min Allah. Fasyahiduna min hadzal hadits wa huwa haditsun sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud dari jalan Muhasir, hadatsana Asim an Uwaisajah an Abdullah bin Abi Hudail an Ibnu Mas'ud. Hadis ini disahihkan Sahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka wahai Allah, engkau telah membaikkan rupaku dan badanku, idan ahsin khuluqi. Dalil ala mada? Ala anna husnul khuluq minallah, nahnu natlubuhu minallah. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khuluq, awalan ud'u rabbak. Wa hada kama jaa aidan an Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muttafaq akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Bahwa Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, selalulah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, tolonglah aku untuk selalu taat kepadamu dan pandai bersyukur kepadamu, dan juga melaksanakan amal-amal yang baik, wa husni ibadatik. Maka semua ini menunjukkan bahwa amal-amal soleh dan akhlak yang mulia didapat dari mana? Dari Allah. Maka jangan jauh-jauh. Jika kita ingin memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, idza aradna an nuzakki nafsana narji ilallah bidu'a, ya Rabb, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seperti itu. Maka mulai dari sekarang, barang siapa yang hatinya ingin diperbaiki, mudah. Pertama, berdoa kepada Allah, ud'u rabbak. Yang kedua, udrus min khuluqil hasan, menyampaikan salam di antara kita min khuluqil hasan, basyasatul wajh, ceria kepada saudara kita dengan wajah yang gembira, min khuluqin hasan, dan bersalaman sambil bertemu, min khuluqin hasan, dan yang lainnya, menuntut ilmu dan berbuat baik kepada tetangga dan kepada santri dan kepada guru, beradab kepada guru, berbuat baik kepada anak dan santri dan yang lainnya, semua dari akhlak yang mulia. Maka kita simpulkan pelajaran kita di kesempatan hari ini di hadis yang ke-27. Imam An-Nawawi memberikan dua hadis. Hadis yang pertama dari Nawas bin Sam'an di Sahih Muslim, sahih. Dan yang kedua dari Wabisah di Musnad Imam Ahmad yang sanadnya dhaif. Ada Zubair Abu Abdissalam majhul, namun bisa naik kepada derajat hasan dari riwayat Muslim karena lafadznya sama. Dan faedah yang bisa kita ambil adalah pengetahuan tentang albir wal ithm. Maka disebutkan di hadis Nawas, ma maknal bir ya Rasulullah? Kalimah wahidah, mada husnul khuluq wa khalas. Maka dari alamat kebaikan terkumpul pada kebaikan itu akhlak yang mulia. Maka tadi kita telah bahas keutamaan akhlak yang mulia, fadlu husnul khuluq fi dunya wal akhirah. Hada jawab minan nabi. Husnul khuluq hiya aw huwa al-bir. Wa amru tsani ta'riful ithm ma haqa fi qalbik wa karihta an yutali'a 'alaika nas. Definisi yang kedua dari ithm, pertama, mengganjal di hatimu. Di saat kamu berbuat dosa, ada sesuatu yang mengganjal, dan ini baik. Hada min alamat apa? Min alamat hati kita hidup. Maka kita bertaubat. Ba'da ma fa'alna syarr, khalas natub ilallah wa nastaghfir, Allah yaghfiru dzunubana. Kemudian yang kedua, min haitsu annas, dari orang yang luar dari kita, karahta an yutali annas alaih, kamu membenci orang mengetahuinya dari perbuatan buruk ini. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dan tambahan dari hadis Wabisah, di saat ditanya tentang keburukan, walau aftakan nas, al-ithm
ma yuraddidu qalbak walau aftauka annasu. Maka keburukan itu terus mengguncang di dalam hati meskipun para ulama as-su mengatakan al-istimna darurah halal, au al-musik halal, au nikah mut'ah halal. Kama qala al-ulama asy-syiah, orang-orang Syiah ulamanya menfatwakan nikah mut'ah halal bahkan ibadah. Maka para perempuan membuat kontrak dengan orang-orang Syiah laki-laki, sepekan dengan si fulan, 2 pekan dengan si fulan, dengan mahar yang dibayar. Ba'da dzalik khalas talak. Kemudian 1 pekan dengan fulan, hatta yastamir mungkin 70 rajulan ala hadhihi imra'ah. Kenapa? Karena difatwakan fatwa min ulama asy-syiah, man tazawwaja imra'ah ma'a 70 rajulan